Klarifikasi menghebohkan Nadia soal alasan dirinya melepas cincin nikah yang dilakukan secara live melalui akun sosial medianya beberapa hari lalu tampaknya menjadi blunder besar. Sebab sehari setelah itu terlihat hal yang berbeda yang ditunjukkan melalui akun sosmed Nadia dan Rizky, di mana rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi. Di antaranya ketika Nadia hanya mengganti foto profil sosmed dari foto nikah berdua dengan foto sendiri. Rizky pun malah menghapus foto nikah dan foto romantis berdua mereka dari halaman sosmednya. Aksi Rizky bahkan lebih jauh lagi. Ia berhenti mengikuti akun sosmed Nadia, lalu mengganti foto profil akunnya yang sebelumnya memajang foto nikah mereka diganti dengan foto sendirian. Lantas benarkah kondisi tersebut bisa dikatakan bahwa apa yang dikatakan ayah angkat Nadia beberapa hari lalu berbeda dengan kenyataan sesungguhnya dalam rumah tangga Rizky dan Nadia? Dan benarkah selama ini Rizky membungkus suatu rahasia keretakan dalam rumah tangganya? Lalu, apa arti dibalik candaan Rizky, Ridho, dan Iis Dahlia soal duda keren saat latihan vokal bersama kemarin? Seperti apa pula arti dibalik ekspresi Nadia ketika menjawab netizen soal alasan dirinya melepas cincin nikah? Benarkah Nadia berusaha menyembunyikan sesuatu di balik pernyataannya bahwa mereka sebenarnya tidak harmonis lagi? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hanya sehari pasca Nadia live IG dan mengungkap alasan dirinya tidak mengenakan cincin nikah karena kekecilan di jari manisnya, sejumlah fakta mengejutkan terjadi di sosial media Rizky dan Nadia. Fakta-fakta itu diduga menjadi tanda-tanda kuat bahwa rumah tangga Rizky dan Nadia sudah tidak harmonis lagi. Di antaranya aksi Rizky 2R yang menghapus semua foto bersama Nadia di halaman sosmednya yang tentu saja memiliki kenangan indah dalam perjalanan cinta mereka. Tak hanya itu, aksi Rizky lebih mengejutkan lagi. Sebab setelah dicek, ia bahkan berhenti mengikuti akun sosial media sang istri Nadia. Tetapi aksi Rizky tersebut tidak diikuti Nadia yang setia memfollownya, tapi mengganti foto profil sosmednya dari foto nikah dengan Rizky menjadi foto sendiri. Kenapa aku gak pakai cincin? Karena kekecilan cincinnya. Emang wajib banget ya pakai cincin. Tanda-tanda tidak harmonisnya rumah tangga Rizky 2R dan Nadia juga terlihat dari aksi mereka yang mengganti foto profil akun sosmed masing-masing yang sebelumnya menggunakan foto pernikahan dengan foto pribadi masing-masing. Aksi mengejutkan ini menjadi pertanda bahwa pasangan ini sudah tidak saling cinta dan bertolak belakang dari pernyataan mereka sebelumnya bahwa keduanya tidak mau berlarut-larut jika menghadapi masalah. Bahkan keduanya pun berkomitmen bahwa jika satunya panas, yang satunya berusaha mendinginkan suasana, serta ketika biduk rumah tangga mereka diterpa riak gelombang, tidak dibawa keluar dari kamar. Tetapi kenyataan yang terjadi kini berbeda. Benarkah semua ini merupakan makna dari lagu yang didendangkan Rizky 2R saat live 3 hari lalu yang liriknya menyebutkan selamat tinggal? Benarkah lagu tersebut bukan ditujukan kepada Lesti sang mantan, melainkan ucapan selamat tinggal kepada Nadia?
jangan berlarut-larut lah, jangan juga ya. Kalaupun misalkan masalahnya besar, tetap harus saling memaafkan ya dalam berumah tangga itu, karena apa ya? Karena banyak juga wejangan yang kita dapat ketika kita mempunyai masalah. Jangan satu panas, satunya panas juga, harus saling lah. Satu Jadi panas, satu yang meredakan. Ada air seperti itu, pendinginnya. Udah gitu juga segala sesuatu itu kalau memang lagi konflik itu jangan sampai keluar dari kamar. Jangan, kalau udah punya anak tuh jangan sampai keluar dari kamar. Kalau belum punya anak ya kalau bisa sih di dalam rumah aja. Masalahnya di rumah aja yang diberesin, udah gitu keluar rumah itu udah beda lagi. Dan ketika Iki ngelakuin kesalahan nih misalnya, dia langsung bilang ayo nanti kita musyawarah katanya gitu. Dan Iki juga gitu, ketika ada kesalahan dari Nadia, ayolah nanti kita bahas di kamar ya, seperti apa ya. Selamat berpisah, selamat tinggal sayang, semoga engkau hidup bahagia. Jika kini sejumlah fakta terungkap menjadi tanda tidak harmonisnya rumah tangga Rizky dan Nadia, benarkah orang tua angkat Nadia sebelumnya merahasiakan sesuatu terkait kondisi rumah tangga mereka? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Happy birthday untuk Intens Investigasi yang ke-1 tahun, dan selamat juga untuk pencapaian 1 juta subscribernya. Satu cinta untuk semua. Kondisi rumah tangga Rizky 2R dan Nadia sebagaimana ditunjukkan di akun sosial media keduanya menunjukkan adanya sinyal ketidakharmonisan. Fakta tersebut kalau benar bukan suatu settingan untuk suatu kepentingan tertentu dari mereka, tampak bertolak belakang dengan pernyataan orang tua angkat Nadia beberapa hari lalu yang menyebutkan rumah tangga mereka baik-baik saja, bahkan menyebut bahwa perpisahan mereka saat ini terjadi sesuai komitmen awal kesepakatan Rizky sebelum pernikahan, bahwa Nadia akan melanjutkan kuliah kebidanannya di Bandung pasca akad nikah. Oh udah kita komitmen, bahkan udah ke Aiki-nya. Aiki mohon maaf sih saya karena teh Nadia ini tinggal selangkah lagi. Sayang kan udah waktu, biaya mungkin, dan kita tahu, kita mampu bahwa biaya untuk sekolah di kebidanan itu tidak kecil gitu ya sayang, dan itu nanti bisa buat bekal untuk Nadia untuk selamanya. Enggak, insya Allah ya saya mah ini kebetulan juga kalau jarang mendengar gosip-gosip kayak gitu ya, mohon maaf ya. Ya mungkin itulah ini cuma sengaja kami tutup karena itu masalah privasi ya. Privasi Nadia. Gak mau ikut bisa campur kami kita. ungkapkan gitu ya di sini ya. Kita nggak mau ikut campur urusan rumah tangga Nadia dan Iki. Biar nanti Nadia dan Ikinya saja yang klarifikasi gitu. Iya. Tak hanya pernyataan orang tua angkat yang tidak sesuai dengan sinyal yang terlihat di sosmed, pernyataan Rizky sebelumnya pun kini tidak sesuai dengan apa yang terjadi belakangan ini. Ketika itu, Rizky mengaku bahwa keduanya berpisah hanya selama 2 minggu. Karena Nadia harus menyelesaikan skripsi kuliah kebidanannya di Bandung. Tapi hingga kini, sudah hampir sebulan Rizky dan Nadia berpisah dan tidak pernah sekalipun keduanya terlihat bersama. Misalnya, Rizky menjenguk Nadia di Bandung atau Nadia liburan ke Jakarta bertemu Rizky sang suami. Malah yang terjadi, tampil live secara terpisah di sosmed dan menyapa fans. Sementara istri dan suami sendiri tidak sapa secara live. Bahkan yang terjadi justru di luar dugaan. Alih-alih mereka menyatakan rasa kangen melalui sosmed, justru malah menghapus foto kenangan indah saat berdua.
dia lagi nyusun skripsi juga dan lagi praktek juga di Bandung. Jadi Iki juga tinggalnya di Jakarta, jadi nggak bisa nemenin juga dan punya aktivitas yang juga alhamdulillah saat ini padat juga Iki Idonya gitu. Apa sih Kak, karena memang kan lagi kebetulan itu kan ujian juga kuliah, itu biar menyelesaikan dulu aja. Belum, biasa aja sih, masih biasa aja karena memang udah tahu kan sebelumnya bahwasanya dia belum menyelesaikan kuliahnya. Ya baik-baik aja. Kalau ketemu langsung kan kita belum ketemu sama Nadia, tapi kalau melalui telepon dia kayaknya baik-baik aja, nggak ada perubahan seperti biasa. Enggak, dia fokus aja ke skripsi. Nggak ada yang mencurigakan sih dari Nadia, biasa-biasa aja. Enggak, dia masih berhubungan baik sama Teteh, biasa tanya kabar gimana, tapi dia nggak cerita yang macam-macam sih ke keluarga gitu. Gimana, Kak? Ya pokoknya doa yang terbaik aja lah buat Iki dan dua belah pihak lah. Pokoknya doa yang terbaik dari Ido. Tak hanya bertolak belakang antara pernyataan dan kondisi di sosial media keduanya saat ini, tidak harmonisnya Nadia dan Rizky saat ini tersirat dari celutukan soal duda keren antara Rizky, Iis Dahlia, dan Ridho di sela-sela kesibukan latihan vokal mereka kemarin. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Selamat untuk 1 juta subscribers. Ya, alhamdulillah sudah mencapai 1 juta subscribers untuk Intens Investigasi. Jangan lupa nonton terus Intens Investigasi, 1 hari 2 kali guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe juga. Selamat buat Intens. Dari apa yang terjadi di akun sosial media Rizky dan Ridho, kondisi batara rumah tangga Rizky dan Nadia saat ini selain tidak sesuai dengan pernyataan ayah angkat Nadia dan pernyataan Rizky sendiri, tetapi juga ada sinyal kuat yang menunjukkan tidak harmonis dari pernyataan yang meluncur dari mulut Rizky, Ridho, dan Iis Dahlia saat melakukan latihan vokal bersama. Pada latihan vokal yang dilakukan secara live di sosmed Rizky, mereka terpancing oleh komentar netizen di sosmed yang menyebutkan di mana sebentar lagi Rizky menjadi duda. Komentar netizen tersebut disauti Ridho dengan pernyataan "duren guys" dan disambung pula oleh Rizky 2R, "susah dapet duren". Entah cuma bercanda atau mencadai suatu kenyataan, Rizky 2R belum memberikan pernyataan tegas. Bentar lagi jadi duda, sotoy deh. Duren guys. Susah dapat duren nih. Ada yang mau nggak? Mahal mah. Coba aja. Mas, tergantung mas. Coba aja Matra, bisa nggak duren? Nggak akan bisa. Siapa juga mau belum? Susah. Oke, siap ya. Aku tak bisa hidup tanpamu. Selalu ada di hatiku. Sebelumnya, ketika Nadia menjawab pertanyaan netizen saat live di sosmed pribadinya dari Bandung, ia dalam nada bercanda diselingi raut wajah dan pernyataan serius. Ia pun menjawab soal alasan dirinya melepas cincin pernikahannya dengan Rizky 2R. Inti jawaban Nadia ketika itu karena cincinnya sudah kekecilan di jari manisnya. Kenapa aku gak pakai cincin? Karena kekecilan cincinnya. Seperti apa pakar ekspresi menelisik arti ekspresi Nadia ketika menjawab pertanyaan netizen saat mengklarifikasi soal dirinya melepas cincin nikah. Benarkah ketika itu terlihat jelas dari ekspresinya bahwa Nadia menyembunyikan suatu kondisi tidak nyaman yang dialami dalam rumah tangga yang dibangunnya bersama Rizky?
Atau Nadia memang berusaha bersandiwara melalui pernyataannya ketika itu. Tetapi lazimnya ekspresi wajah menunjukkan apa isi hati seseorang. Kita perhatikan itu indikasi kalau orang nggak suka, cenderung arahnya sebenarnya sudah marah tapi yang ditahan gitu ya. Jadi anger tapi masih di level yang masih dia coba tahan, ambil yang nahan itu. Jadi itu nunjukin perilakunya atau responnya seperti ekspresi wajahnya seperti itu. Dia membaca tulisan kenapa dia tidak pakai cincin, matanya mengalihkan pandangan. Itu gimana dia mau cara mengalihkannya, dia itu respon spontan ketika dia ditanyakan itu, dia merasa tidak cukup nyaman. Ya fluktuatif ya. Jadi ketika dia membaca satu respon atau mungkin emotikonnya dari netizen dan dia suka, dia tersenyum gitu ya. Di sisi lain ketika dia ada sesuatu yang kurang pas, mukanya bisa langsung berubah. Itu dia orangnya cukup ekspresif sih menurut saya. Jadi sangat kan lihat. Jadi emang masalah banget ya gitu. Jadi dia nggak not happy dengan itu. Lihat mukanya langsung berubah lagi. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat yang tayang 2 kali sehari, yaitu pada pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.